Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wal dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabi karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum walladzi khalaqalakum min nafsin wahidah wa lakal minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusli lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti' illa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna hasal hadis fi kitabillah wa khairu hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarru umuri muhdatsatuhah fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani jumratul mukminin rahimakumullah. Pertama-tama dan terutama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena di siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan berupa kesehatan yang baik, sehingga kita boleh hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka menunaikan seruan daripada muazin untuk kita bersama-sama melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala masih mencintai dan menyayangi kita. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala masih menginginkan kebaikan-kebaikan dari diri kita. Kita juga patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah diberikan kita iman dan Islam. Itulah nikmat yang luar biasa yang patut kita syukuri jemaah. Dan kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa kepadanya sebagai bentuk pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah takwa ini difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Imran ayat 102 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa kepada Allah. Hanya tunduk dan patuh kepada satu-satunya pencipta segala sesuatu, baik yang di langit, di bumi, di kedalaman lautan, dengan sebenar-benar tunduk dan patuh. Dan jangan sekali-kali kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan beragama Islam. Salawat dan salam semua kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan semoga kelak di yaumil akhir kita juga mendapatkan syafaat beliau. Ikhwani jumratul mukminin rahimakumullah. Lewat mimbar yang berbahagia ini, khotib berwasiat pada diri khotib dan sekaligus mengajak kita semua, marilah terus kita meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya iman dan takwa itulah yang akan menghantarkan kita menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala, menggapai kesenangan dunia dan akhirat. Tanpa iman dan takwa jemaah sekalian jangan pernah bermimpi untuk meraih kebahagiaan dunia, apalagi kebahagiaan akhirat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kelak di pada masa nanti nama kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kita bertanya, mengapa ya Allah namaku dipanggil? Kata Allah Subhanahu wa taala, karena engkau selalu bertakwa kepadaku. Ketika di pada masa nanti kelak Rasulullah SAW memanggil nama kita, lalu kita mengatakan, ya Rasulullah, dari mana engkau tahu namaku? Rasulullah SAW mengatakan bahwa karena selawatmu sering engkau panjatkan kepadaku, karena engkau sering mengikuti nasihat-nasihatku. Jemaah, oleh karena itu di dalam bulan Sya'ban ini judul khutbah kita adalah menggapai
ridho Allah dan mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi Muhammad SAW di dalam bulan Saban ini. Ikhwani jumratan mukminin rahimakumullah. Ketika jemaah sekalian kita berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh malaikat mencatat itu sebagai amal jariah kita jemaah sekalian. Oleh karena itu Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa tazawwadu fa inna kharajadi taqwa." Persiapkanlah bekalmu karena sesungguhnya bekal terbaik adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan kita jemaah sekalian akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang muttaqin jemaah. Ketika kita terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dicatat sebagai penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala karena ketakwaan kita. Kita akan digolongkan menjadi orang-orang muttaqin. Ketika kita mendapatkan gelar muttaqin dari Allah Subhanahu wa taala, kelak kita akan duduk bersama dengan para nabi dan orang soleh di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW, kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Ada 7 nasihat yang diberikan oleh Rasulullah SAW untuk menghadapi zaman seperti ini, akhir zaman ini, sebagai bekal hidup di akhir zaman. Yang pertama kata Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang pertama dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah mencintai yang miskin. Dekatkan dirimu kepada yang miskin, kepada mereka kaum fakir. Jemaah, ketika kita memiliki pangkat, jabatan, kekuasaan, jabatan, harta, dan mereka yang sedang mendapatkan kesusahan, itu pun diuji jemaah sekalian. Setiap apa yang kita nikmati, kita syukuri. Apapun jemaah, kita harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dikatakan oleh Rasulullah SAW, dekatkanlah, cintailah yang miskin, atau dekatkanlah dirimu kepada yang miskin. Artinya ketika kita diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, ujian itu kita bagikan kepada mereka. Dekatkan diri kita. Jangan kita dekat karena hartanya baru kita dekat, jangan. Yang kedua kata Rasulullah SAW, pandanglah ke bawah, jangan selalu pandang ke atas. Maksudnya adalah lihat dia yang miskin jemaah sekalian, karena dia sedang diuji. Kita juga punya kemampuan, kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memiliki kemampuan jemaah sekalian, apakah kita mampu realisasikan untuk membantu dia? Pandanglah ke bawah, jangan selalu pandang di atas. Karena mungkin dia punya jabatan, kita menghormatinya. Lalu yang di bawah kita meremehkan. Jangan jemaah sekalian. Jangan sampai yang di bawah itu. Setiap hari dia sedang mendoakan kita jemaah sekalian untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kata Rasulullah SAW, jangan engkau putuskan tali silaturahmi walaupun saudaramu berpaling darimu. Kita bersaudara jemaah sekalian. Kita bersaudara jemaah sekalian. Sebagai muslim kita bersaudara. Maka jangan pernah kita memutuskan tali silaturahmi. Hal itu akan dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, sampaikan kebenaran walaupun pahit dirasakan. Maksudnya apa jemaah sekalian? Ketika kita memiliki ilmu itu harus diberikan kepada orang yang tidak tahu. Akan tetapi ketika kita tahu dan kita tidak memberikan kepadanya, maka orang yang tidak tahu itu, selama dia berjalan jemaah sekalian, dosa dipikul oleh kita yang tahu. Bagaimana ayatnya? Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa sawa'un 'alaihim anjatahu am lam tunzirhum la yu'minun." Berikan pengertian kepada mereka. Kenapa engkau tidak memberikan pengertian kepada mereka dan mereka tidak beriman kepadaku? Yang berikut kata Rasulullah SAW, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta pertolongan kepada manusia. Jemaah, ketika kita membuka kehidupan kita kepada manusia, sekali dua kali berikutnya dia pasti membuangkan aib kita jemaah. Tetapi ketika kita meminta pertolongan, artinya berbicara kepada Allah,
menyampaikan keluh kesah kita kepada Allah, maka sesungguhnya kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu kata Allah dari neraka jahanam ya Allah. Jagalah dirimu dan keluargamu dari neraka jahanam. Jemaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikut kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan menanggapi pencela agamamu dengan agama. Maksudnya apa? Ketika seseorang mencela agamamu, jangan kau tanggapi dengan agamamu, tetapi tanggapilah dengan akhlakmu. Karena kata Rasulullah SAW, untuk merubah seseorang harus merubah akhlak seseorang harus menggunakan akhlak. Dan yang berikut kata Rasulullah SAW, selalu membacakan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya upaya hanya kepadamu ya Allah aku. Jemaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terus tersenyum kepada kita jemaah sekalian. Dan ketika kita mengikuti nasihat-nasihat Rasulullah SAW, maka sesungguhnya itu merupakan kekuatan hidup, the power of life bagi seluruh kita jemaah sekalian. Kita mendapatkan kesenangan dunia, namun kita juga mendapatkan kesenangan akhir, yang kelak kita akan mendapatkan syafaat beliau jemaah. Oleh karena itu jangan pernah kita tinggalkan nasihat-nasihat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita tergolong orang-orang mutaqin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan khutbah yang sederhana ini menjadi bahan perenungan dan evaluasi bagi kita sejauh mana kita telah mempersiapkan diri kita untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita berbicara bahwa kita siap jemaah sekalian. Ajal sedang menanti kita jemaah. Kita sedang berada di halte bis jemaah sekalian. Hari ini si fulan diangkut oleh bis itu. Tidak tertutup kemungkinan kita juga akan diangkut oleh bis yang sama. Oleh karena itu sebelum kita diangkut, marilah kita mengevaluasi diri kita. Apa yang telah kita persiapkan untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menyesal. Karena ketika kita tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ajal datang menjemput kita jemaah sekalian, kita hanya bisa menangis jemaah, berteriak karena mendapatkan sisaan yang pedih ataupun perih daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kelak giliran kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tergolong orang-orang yang husnul khotimah, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, karena disebabkan oleh karena kita sering beribadah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu bersyafaat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, selalu mendapatkan ridho orang tua kita, dan selalu beramal saleh. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu wa sami'u alim. Aqulu qawli wa astaghfirullah li wa lakum wa lisiril muslimin wa astaghfiru innahu wa ghafurur rahim.